Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsam Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi akan membacakan materi pertemuan 15 tentang aliran sisi penawaran. A. Tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Howard Michael dan Thomas Willett 1983, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Philipstein dan Michael Bauskin. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok utama banyak menganalisa dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Kelompok radikal pada intinya mengajukan dua proposisi. 1. Pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat. 2. Program pemotongan pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan, output, dan mengurangi inflasi. Secara keseluruhan dapat ditekankan ke bawah aliran sisi penawaran muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Karena pandangan pakar-pakar aliran sisi penawaran langsung dijalankan oleh Reagan, maka pandangan ekonomi mereka juga diseru jadi Reagan Economics. Kebijaksanaan yang dianut oleh Reagan untuk menghadapi inflasi dan kondisi ekonomi pada tahun 80 sesuai anjuran aliran baru deklarasi sisi penawaran atau supply side ekonomi. Perbedaan pandangan Keynesian dengan Monetaris. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara itu, kubu Monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang konservatif. Namun keduanya sama-sama melihat perekonomian dari sistem permintaan. Aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diberi perhatian utama bukan segi permintaan, seperti yang dilakukan buku Keynesian maupun Monetaris, melainkan sisi penawaran. Moto kerja aliran sisi penawaran lebih baik meningkatkan pendapatan nasional, melakukan pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekankan dan meredupkan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja penuh sangat besar artinya bagi pemikir-pemikir aliran sisi penawaran. Dalam mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran melalui program penurunan pajak. Alasannya, turunan pajak akan menambah galiran investasi yang akan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi, masalah pengangguran dapat diatasi dan sekaligus inflasi dapat diredakan. Tekanan utama aliran penawaran adalah kebijaksanaan pertumbuhan jangka panjang. Hal itu dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Robert A. Mundell juga disebut sebagai peletaar dasar ekonomi sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kedua kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan yang ketat untuk membendung inflasi, sedangkan fiskal dilaksanakan dengan menggunakan program penggunaan pajak atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Kebijaksanaan yang dilancarkan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah menguncang perekonomian Amerika Serikat dua kali. Goncangan pertama terjadi pada tahun 1973 atau 1074. Pada goncangan pertama ini harga-harga minyak naik sempat 4 kali dalam sekejap. Akibatnya, perekonomian dari negara-negara industri mengalami resesi yang sangat parah, terburuk, depresi besar-besaran tahun 30-an. Goncangan kedua terjadi tahun 1979 sampai 1880 juga oleh kenaikan harga-harga minyak. Akibat dari goncangan tersebut, harga-harga naik dan kenaikan inflasi melambung. Kebijakan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan output nasional sekaligus membangun kesempatan kerja serta menunjukkan inflasi. Cara yang dianjurkan untuk ditempuh antara lain: 1. Mendorong masyarakat untuk lebih bersedia menabung, menurunkan tingkat pajak, mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil risiko, mendorong mobilisasi angkatan kerja, mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real. Aliran sisi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional, tetapi justru akan meningkatkan. Aliran sisi penawaran percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak yang lebih tinggi. Pemerintah juga memperoleh penerimaan total pajak yang juga lebih besar. Yang kerja yang lama berarti output nasional akan meningkat. Perekonomian akan berkembang. Pada pemerintahan Reagan dilakukan apa yang disebut tax reform, yaitu program pembatasan berbagai bentuk pajak yang disertai jaminan konstitusi pandemen bahwa pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan. Amandemen anggaran ini berimbang dan mempunyai target agar pengeluaran pemerintah diturunkan hingga 20% dari GNP. Dengan pematokan ketika itu, berarti pengeluaran pemerintah hanya melalui jika GNP. Pendukung program yang bersifat balance budget antara lain Alan Blinder dan Douglas Erskine serta Albert Stein. So, sampai segitu
materi pertemuan 15 ini. Banyak salah-salah kata saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.